Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Usianik, Sarjana Keperawatan Master of Business Administration, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan berbagi tentang adaptasi fisiologis bayi baru lahir. Topik ini saya bagi menjadi dua bagian, dan saat ini saya menyampaikan bagian yang kedua. Sumber utama pada presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare, edisi ke-11, karya Laudermill, Perry, Cation, and Alden, tahun 2016. Kita akan membahas satu persatu sistem organ pada bayi. Yang pertama, kita akan membahas sistem gastrointestinal. Pada bayi yang cukup bulan, bayi mampu menelan, mencerna, memetabolisme, dan menyerap protein serta karbohidrat sederhana serta lemak pengemulsi. Pada bayi yang cukup terhidrasi, selaput lendir mulutnya biasanya lembab dan berwarna merah muda. Terlihat langit-langit utuh, ada keputihan kecil atau disebut sebagai mutiara Epstein di tepi gusi dan langit-langit, serta ada tuberkel labial atau kapalan penghisap di bibir atas. Menghisap adalah refleks yang dimulai sejak janin, berusia 15-16 minggu. Perilaku menghisap dipengaruhi oleh kematangan neuromuskuler, obat-obatan ibu yang diterima selama persalinan dan kelahiran, serta jenis pemberian makanan awal. Barier mukosa di usus tidak sepenuhnya matang sampai usia 4-6 bulan, sehingga memungkinkan antigen dan makromolekuler lain melintasi dinding usus ke sirkulasi sistemik, sehingga meningkatkan risiko alergi dan infeksi. Usus neonatus masih steril saat lahir. Bakteri kolon normal terbentuk dalam minggu pertama, sehingga dapat membantu mensintesis vitamin K, folat, dan biotin. Bunyi usus biasanya terdengar segera setelah lahir. Kapasitas perut bervariasi, yaitu mulai dari kurang dari 30 ml pada hari pertama hingga lebih dari 90 ml pada hari ketiga. Sistem gastrointestinal biasanya belum matang sepenuhnya, sehingga rentan terjadi regurgitasi, muntah, dan gastroesophageal reflux atau GER. Oleh karena itu, kita perlu menghindari pemberian makan yang berlebihan, kemudian setelah bayi menyusu, perlu disendawakan, dan diposisikan kepalanya sedikit lebih tinggi. Sebagian besar enzim pencernaan berfungsi pada saat lahir, kecuali amilase dan lipase pankreas. Sehingga bayi mampu mencerna karbohidrat dan protein sederhana, tetapi masih terbatas untuk mencerna lemak. Lipase mame dalam ASI membantu pencernaan lemak oleh neonatus. Mekonium yang berwarna hitam kehijauan dan kental mengisi usus bagian bawah saat bayi lahir. Mekonium ini terbentuk selama kehidupan janin, yaitu asalnya dari cairan ketuban, sekresi usus, dan sel-sel mukosa yang terlepas. Biasanya mekonium dikeluarkan dalam 12-24 jam pertama kelahiran bayi. Apabila diperhatikan, terjadi perubahan yang progresif pada karakteristik buang air besar bayi. Hal ini menunjukkan fungsi pencernaan yang baik. Jumlah makanan yang dikonsumsi tergantung pada ukuran bayi, tingkat rasa lapar, dan kewaspadaannya. Pada saat disusui, beberapa bayi segera menyusu, sedangkan beberapa bayi yang lain biasanya membutuhkan periode belajar yang lebih lama. Pada sistem hati janin berfungsi sebagai tempat produksi hemoglobin. Pada saat lahir, bayi cukup bulan memiliki simpanan zat besi yang cukup untuk kehidupannya selama 4-6 bulan. Pada saat bayi lahir, bayi terputus dari suplai glukosa ibu. Hal ini menyebabkan penurunan kadar glukosa serum. Bisa mencapai titik yang rendah pada 30-90 menit pertama setelah kelahirannya. Pada beberapa jam pertama, kadar glukosa darah bayi
bisa mencapai 50-60 mg per desiliter, dan pada minggu pertama mencapai 60-80 mg per desiliter. Kadar bilirubin serum total pada bayi baru lahir dipengaruhi oleh variabel seperti lama kehamilan, usia, berat badan, ras, status gizi, dan cara pemberian makan. Faktor koagulasi yang disintesis di hati diaktifkan oleh vitamin K. Oleh karena itu, pemberian vitamin K intramuskuler segera setelah bayi lahir membantu mencegah masalah perdarahan. Sekarang kita akan membahas sistem kekebalan. Pada saat lahir, sebagian besar antibodi bayi adalah imunoglobulin G atau IgG. Kadar IgM masih sangat rendah meskipun bayi lahir aterem, yaitu kurang dari 10% kadar IgM orang dewasa. Produksi IgA, IgD, dan IgE sangat bertahap. Namun demikian, IgA sekretori dalam ASI bekerja di usus untuk menetralkan bakteri dan virus patogen. Bayi baru lahir mampu menghasilkan respon imun yang protektif terhadap vaksin. Sel darah putih bayi baru lahir menunjukkan respon yang tertunda terhadap bakteri. Pada sistem integumen, epidermis dan dermis masih sangat tipis dan ditutupi oleh vernix caseosa yang bersifat antimikroba, antioksidan, dan mencegah kehilangan cairan melalui kulit. Kulit bayi biasanya tampak eritematosa atau berwarna merah selama beberapa jam setelah lahir. Tangan dan kaki tampak sedikit sianosis atau biasa kita sebut sebagai akrosianosis. Bayi cukup bulan yang sehat tampak montok karena lemak subkutan dan kandungan air ekstraseluler. Rambut lanugo yang halus dapat terlihat di area wajah, bahu, dan punggung. Bintik-bintik Mongolia atau area pigmentasi yang berwarna hitam kebiruan sering terlihat di area punggung dan bokong. Nevus simplex, yaitu akibat dari cacat kapiler superficial, paling umum tampak di kelopak mata atas, hidung, bibir atas, dan tengkuk. Pada sistem reproduksi, pada bayi perempuan, ini biasanya karena peningkatan estrogen selama kehamilan yang diikuti dengan penurunan setelah melahirkan, bisa menyebabkan pengeluaran keputihan yang berlendir dan bercak darah. Ini biasa kita sebut sebagai pseudomenstruasi atau menstruasi palsu. Genitalia eksterna pada bayi perempuan, yaitu labia mayora dan minora, biasanya mengalami odem dengan peningkatan pigmentasi. Pada neonatus yang cukup bulan, labia mayora dan minora biasanya menutupi vestibulum. Bisa saudara perhatikan gambar di kanan bawah. Vernix caseosa dapat berada di antara labia dan tidak boleh dikeluarkan secara paksa pada saat mandi. Pada bayi laki-laki, posisi uretra di ujung penis, testis teraba di bagian atas skrotum, dan ruge muncul di bagian anterior. Silahkan perhatikan gambar di kanan bawah. Skrotum biasanya lebih berpigmen daripada bagian kulit lainnya. Pada bayi perempuan dan laki-laki, biasanya terjadi hiperestrogenisme kehamilan yang menyebabkan pembengkakan pada payudara dan pengeluaran cairan putih dari puting susu yang biasa kita sebut sebagai witch milk. Puting susu harus berada simetris di dada. Pada sistem kerangka, pada saat lahir lebih banyak terdapat tulang rawan daripada tulang yang mengeras pada bayi. Kepala pada saat aterem ini mencapai lebih kurang 1/4 dari total panjang tubuh bayi. Panjang kaki lebih kurang 1/3 dari total panjang tubuh bayi. Bisa saudara perhatikan gambar di kanan bawah. Tulang belakang tampak lurus dan dapat ditekuk,
Bayi baru lahir dapat mengangkat kepala dan memutarnya dari sisi ke sisi pada saat tengkurap. Ekstremitas bayi harus simetris dan sama panjang. Terdapat 5 jari di setiap tangan dan 5 jari di setiap kaki. Dan harus sudah ada kuku. Kaput subsedanium, yaitu odem pada area kepala, ini paling sering ditemukan di bagian oksiput. Ini hilang dalam 3-4 hari. Perlu dibedakan dengan sefalhematom atau adanya kumpulan darah yang berada di antara tulang tengkorak dan periosteumnya. Ini biasanya sembuh dalam 2-8 minggu. Perhatikan gambar kaput subsedanium pada bayi di gambar paling kiri. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan, ini bisa saudara perhatikan perbedaan antara kaput subsedanium dan sefalhematom. Gambar A adalah kaput subsedanium, yaitu hanya berupa odem. Sedangkan gambar B menggambarkan sefalhematom, yaitu adanya kumpulan darah. Pada sistem neuromuskuler, ini hampir sepenuhnya sudah berkembang pada saat bayi lahir. Bayi biasanya responsif dan reaktif. Pertumbuhan otak sangat cepat selama masa bayi. Otak membutuhkan glukosa sebagai sumber energi dan suplai oksigen yang relatif besar untuk metabolisme yang memadai. Tremor selama bayi ini masih bisa dianggap normal apabila sifatnya sementara. Dan biasanya terjadi pada mulut dan dagu, terutama pada saat bayi menangis. Dan pada ekstremitas, terutama pada lengan dan tangan. Postur bayi yang cukup bulan, biasanya fleksi lengan pada siku, dan fleksi kaki pada lutut. Pinggul biasanya diabduksi dan sebagian difleksikan. Fisting intermittent pada tangan, ini bisa dianggap umum. Bayi dengan tonus dan kekuatan yang normal menunjukkan resistensi ketika ditarik untuk duduk atau ketika lengan atau kakinya diekstensikan oleh pemeriksa. Jadi bayi tampak melawan. Jika bayi yang baru lahir diletakkan tengkurap pada permukaan yang keras, biasanya bayi akan menoleh ke samping. Bayi berusaha menahan kepalanya sejajar dengan tubuhnya pada saat bayi diangkat dengan lengannya. Bayi memiliki banyak refleks primitif yang mencerminkan kematangan dan kebutuhan sistem saraf. Demikian adaptasi fisiologis bayi baru lahir bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.